Ajaran Buddha tidak butuh legitimasi. Agama Buddha tidak harus diyakini sebagai pemeluk agama. Tetapi dharma ajaran ini seperti air yang menyejukkan, seperti cahaya yang menerangi tingkah laku perilaku kita batin yang tanpa batas inilah jangan dibatasi oleh keegoan kita. Kalau bicara agama Buddha, semua pasti akan melihat ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Masa lalu sudah berlalu, sejarah hanya catatan sejarah, candi hanya peninggalan yang merupakan saksi bisu sejarah. Dia tidak bisa berkata, aku dulu pernah besar. Dia hanya menjadi sabda yang hening dalam kebesaran yang pernah ada di Nusantara. Karena namamu yang menuntunku untuk selalu menjaga batin ini sebesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Saat Sang Buddha lahir ke dunia, saat tercerahkan dan mencapai kedamaian di Nibbana. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh感恩，让生命欢喜。
慈悲，让生命宽广，因为感恩，让生命欢喜。Namo Buddhaya. Selamat datang para hadirin, salam kebajikan. Amitofo. Ya, hadirin senang sekali saya Astia Dika dan rekan saya Saya Anthony Hong. bisa menemani Anda semua dalam persembahan spesial Dai TV Great Love Visa Concert 2026. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk semangat kita hari ini. Dan hadirin, ini adalah sebuah momen penuh makna yang menyatukan kasih, perenungan spiritual, serta semangat kebajikan dalam harmoni yang menginspirasi. Ya, terselenggaranya acara hari ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami ingin menghaturkan terima kasih kepada para sponsor. Acara ini dipersembahkan oleh PT Indaco Trading Koi, PT Agrina Sawit Perdana, Juga didukung oleh PT Sumarekon Agung, PT Pulau Intan Baja Perkasa Konstruksi, PT Samudra Marin Indonesia, PT Inti Sumber Baja Sakti, dan Vegan. Hadirin, Hari Raya Waisak menjadi momen suci untuk kembali merenungkan makna kehidupan yang berlandaskan Dharma, tentang ajaran kebenaran, kebajikan, dan nilai-nilai cinta kasih universal bagi semua makhluk. Ya, di tengah kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini, ajaran cinta kasih mengajak kita untuk hidup saling menghormati, saling menolong dan menjaga keharmonisan tanpa memandang latar belakang apapun. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan pesan cinta kasih dan kebijaksanaan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biksu Sakya Sugata Stawira. Kepada Yang Mulia Biksu, kami persilakan. Sebelum kita mulai doa pembukaan, kita yang berada di ruangan Ta'ai, yang artinya cinta luas tanpa batas, marilah kita semua, para hadirin sekalian, yang di sini maupun yang di rumah, kembangkan dulu cinta kasih yang ada dalam diri kita. Rasakan kita betul-betul bahagia, tenang, tentram, dan kita penuh kasih sayang. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak sendiri. Pancaran yang kita pikirkan saat ini akan mencapai tempat-tempat tanpa batas. Cahaya Buddha, cahaya Guru Suci, para bodhisattva mencapai tempat-tempat yang berada dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya. Terpujilah Guru Agung Mahamuni yang telah lahir, mengajarkan ajaran kebenaran, kebajikan di tengah-tengah ketidakpastian. Di usia manusia yang rata-rata 100 tahun, Engkau hadir dengan usiamu sampai 80 tahun. Mengajarkan kepada kami selama 45 tahun ajaran yang begitu indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Ribuan tahun telah ajaran ini bersemi dalam hati setiap insan, walaupun dalam ketandusan dan kekeringan batin. Biarkanlah semua makhluk bisa merasakan sedikit cinta yang menjadi cinta kasih tanpa batas. Ajari kami untuk saling menghormati, menghargai. Ajari kami untuk saling merangkul dan saling membantu satu dengan lainnya. Biarkanlah hati kami menjadi luas tanpa batas. Dalam samudra samsara ini, biarkanlah bahtera cinta kasih yang luas ini bisa menjangkau tempat-tempat yang tidak terjangkau. Bisa menyinari dari cahaya Buddha dan para bodhisattva. Agar kami dapat menjadi bodhisattva juga yang menerangi semua dunia ini dengan cinta.
Tanpa cinta, maka kita tidak akan bisa bersatu. Biarkanlah kejayaanmu yang dulu pernah berjaya, merakitkan kembali dengan benang-benang cinta menjadi kekuatan tanpa batas. Semoga negara ini kembali bisa berjaya, kembali bersatu, kembali memajukan benih-benih kesadaran, di mana semua pemimpin bangsa kami tersadarkan, tercerahkan, dan dapat betul-betul memiliki kebijaksanaan dalam setiap pemikiran, dalam setiap keputusan, dan setiap tindakan yang menaungi kami semua rakyat Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berjasa, penuh dengan pengabdian yang tulus. Semoga kita semua berbahagia. Tadiata Om, Gate, para Samgate, Bodhi Swaha. Semoga kita semua berbahagia. Kalau bicara agama Buddha, semua pasti akan melihat ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Masa lalu sudah berlalu, sejarah hanya catatan sejarah, candi hanya peninggalan yang merupakan saksi bisu sejarah. Dia tidak bisa berkata, aku dulu pernah besar. Dia hanya menjadi sabda yang hening dalam kebesaran yang pernah ada di Nusantara. Sudah berlalu, tetapi jejaknya masih ada. Orang-orang yang dulu pernah hidup dalam rangkaian kebatinan yang luar biasa, dengan jubah-jubah dan kepala yang pelontos seperti kami, pernah hadir di Nusantara ini, pernah menjadi saksi pusat pendidikan kedua terbesar, Gending Sriwijaya. Betapa hebatnya para leluhur kita. Kenapa dikasih nama yang luhur? Karena memang sesuatu itu luhur tidak akan terbantahkan. Keluhuran itu muncul dari batin. Dari batin kita sendiri adalah sesuatu yang luhur. Dan batin ini adalah batin yang berkesinambungan dan harus dirangkai. Kita tidak bisa menjadi orang besar yang berdiri sendiri. Tapi kita membutuhkan semuanya bergandengan tangan dari cinta yang kecil, dari pelita yang kecil menjadi cinta yang luas tanpa batas, cahaya yang tanpa batas. Bayangkan diri kita menjadi sangat luas seluas samudra dan katakan, biar rakit-rakit cinta ini menembus pada seluruh pemikir-pemikir di dunia agar semuanya memikirkan satu hal, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan. Semua orang berbondong-bondong melakukan mindfulness. Tapi umat Buddha bukan hanya sekedar mindful. Main-mainlah dengan pikiran. Pikiranmu ini tanpa batas. Pikiranmu ini adalah segala sesuatu yang bisa menciptakan dunia menjadi hebat atau dunia menjadi hancur. Maka Yayasan Buddha Suci satu-satunya bisa merakit dari berbagai agama. Bisa bersama-sama memikirkan manusia, menjadikan manusia menjadi manusia dengan cinta kasih yang universal. Malah kita rakit benih-benih pikiran yang positif, pikiran yang bahagia. Kita tidak saling kenal, tapi bisa berkumpul dalam satu ruangan penuh cinta. Dan ada televisinya, Taai TV. Cinta yang besar, bukan cinta yang kecil, bukan cinta yang pribadi, bukan cinta yang saat ini harus dihargai. Tapi bagaimana harus memberi, dan memberi itu terangkan hati. Tambah satu lagi, kebijaksanaan. Karena cinta kasih tanpa kebijaksanaan tidak akan bisa seimbang. Batin yang seimbang adalah batin yang penuh bahagia. Bangkitkan kembali kejayaan batinmu, batin yang tidak tara. Bahasa Mandarinnya Brahma Wihara itu adalah seuliang sin, 4 keadaan batin tanpa batas. Maka jangan pernah dibatasi. Marilah kita rangkai batin ini menjadi lebih happy ya. Nah, walaupun waktu yang singkat,
tetapi setidaknya Anda telah memimpin dari pikiran-pikiran yang tanpa batas ini. Marilah kita bersukacita dan menyambut acara ini sampai selesai. Sia-sia semuanya, amitofo.爱是看不见的语言，爱是摸不到的感觉，爱是我们小小的心愿，希望你平安快乐永远。爱是仰着头的喜悦，爱是说不出的感谢，爱是每天多付出一点点，双手合十不在乎靠远。让爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总要到的那一天。让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。爱是仰着头的喜悦，爱是说不出的感谢，爱是每天多付出一点点，双手合十不在乎考验。让爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总要到的那一天。让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总要到的那一天。让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。没有过不去的苦。Di hamparan luas perairan Nusantara, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Sriwijaya. Kerajaan yang bukan hanya menguasai daratan, tapi juga mengendalikan denyut nadi perdagangan laut.
Kerajaan Sriwijaya memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Terletak di kawasan Sumatera bagian selatan dan berdiri di persimpangan jalur perdagangan internasional, menghubungkan dua peradaban besar, India di barat dan Tiongkok di timur, menjadikannya tidak saja sebagai pusat perdagangan, tetapi juga pusat pembelajaran Buddha terbesar di Asia Tenggara. Wihara-wihara dibangun, para pelajar dan biksu dari berbagai negeri datang untuk belajar bahasa Sanskerta, filsafat Buddha, hingga tata kehidupan spiritual. Menjadi simbol bagaimana ilmu pengetahuan, toleransi, dan spiritualitas dapat berjalan berdampingan. Jejaknya masih terasa hingga hari ini dalam relief candi, naskah kuno, dan semangat hidup damai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah pusat peradaban yang menyatukan lautan, budaya, dan nilai-nilai Dharma di Nusantara. Di kalaku
Hadirin, menyambut Hari Raya Waisak, DAI TV mempersembahkan seri dokumenter spesial Waisak yang syarat makna dan penuh inspirasi. Ya, melalui tayangan ini DAI TV mengajak Anda menyusuri perjalanan Dharma di tanah Nusantara. Bagaimana ajaran yang membawa cahaya dan kebijaksanaan hidup tumbuh dalam nilai-nilai kebaikan juga welas asih. Menjadi kekuatan untuk membangun kedamaian di tengah keberagaman masyarakat. Mari kita bersama-sama menyaksikan seri dokumenter Waisak Cahaya Dharma Nusantara persembahan DAI TV. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Di tanah Nusantara, ajaran Dharma hadir sebagai nilai yang menuntun kehidupan. Dari jejak yang terpahat dalam sejarah, lantunan doa, hingga welas asih yang hidup di tengah masyarakat, Dharma terus bertumbuh menjadi nafas kebijaksanaan bagi Nusantara. Inilah kisah tentang perjalanan panjang cahaya Dharma yang tak pernah padam di bumi Nusantara. Jalur air sunyi membelah lanskap Muaro Jambi. Aliran ini menyimpan jejak peradaban yang telah hidup berabad-abad lamanya. Dari kanal-kanal kecil ini, aliran terhubung dengan arus besar Sungai Batanghari, jalur utama yang sejak berabad-abad lalu menghubungkan pusat-pusat peradaban di Sumatera. Perjalanan pencarian Dharma membawa Icing berlabuh di bumi Melayu yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Sriwijaya. Terbentang lebih dari 7 km di tepian Sungai Batanghari dengan luas sekitar 1.200 hektar, jejak kehidupan Sriwijaya di kawasan ini berlangsung sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Letaknya terhubung dengan jalur perdagangan dan pergerakan manusia lintas wilayah. Di jalur inilah pelajar dan peziarah datang dan pergi. Catatan Icing mengindikasikan bahwa Muaro Jambi memiliki keterikatan historis dengan Nalanda sebagai pusat peradaban Buddhis dunia. Dibuktikan dengan kedatangan Atisha Dipamkara pada abad ke-11. Waktu terus bergerak dan pusat kekuasaan pun bergeser. Penemuan inskripsi di Hulu Batanghari, Dharmasraya bertarikh 1286 Masehi, menandai babak baru sejarah bumi Malayu. Arca Amogapasa Lokeswara menjadi simbol sebuah hubungan antara kekuasaan dan Dharma. Di tanah Jawa, Dharma menjelma menjadi karya dan rasa. Monumen-monumen besar dibangun, bukan sekedar struktur, tetapi peta perjalanan manusia menuju kesadaran. Setiap bentuk, setiap relief menyimpan pesan yang melampaui zaman. Di dalamnya, Dharma tidak hanya diajarkan, tetapi dihadirkan dalam simbol dan makna. Dharma tak lagi hanya terpahat di batu, akan tetapi hidup dalam kepedulian, welas asih, dan kemanusiaan. Cahaya Dharma akan terus menjadi pelita. Hari ini, esok, dan sepanjang masa, Dharma akan terus menyala, menerangi Nusantara. Baik, hadirin, itulah cuplikan dari karya yang luar biasa
yang dibuat oleh insan-insan terbaik DAI TV. Semoga bisa menjadi satu rangkuman sejarah, rangkuman yang luar biasa, bisa mewariskan nilai-nilai luhur. Kalau kita bicara tentang ajaran Buddha di Indonesia, bukan hanya hadir untuk memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dan umat, tapi juga memberi pengaruh besar pada peradaban. Karena itu malam hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana ajaran Buddha masuk dan berkembang ke Nusantara, mengapa nilai-nilainya tertanam erat dalam tradisi masyarakat dan tak lekang oleh waktu. Untuk membahasnya, saya akan mengundang narasumber-narasumber yang istimewa pada malam hari ini. Yang pertama, dengan hormat saya mengundang Profesor Dr. R. Cecep Eka Permana, SS, MSI, dosen dan peneliti Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kepada Prof. Cecep kami persilakan. Selanjutnya saya juga mengundang dengan hormat Bante Dr. Diti Sampano Mahatera, Joint Secretary Association of Theravada Buddhist Universities. Selanjutnya kami mengundang salah satu tokoh di DAI TV ya. Sesepuh, salah satunya adalah Sabto Agus Irawan, produser eksekutif program dokumenter DAI TV. Ini malam yang luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang pasti ilmunya luar biasa juga. Kita akan gali. Yang pertama saya mau ke Prof dulu. Prof, kalau kita lihat tadi ada satu rangkuman sejarah dalam tayangan dokumenter yang memang mengemas bagaimana perjalanan Buddha di Indonesia. Tapi ini menjadi satu hal yang menarik untuk dikulik. Bahwa banyak hal yang ternyata sudah maju pada zamannya. Banyak hal yang memang ternyata ilmunya sudah di luar, kalau mungkin Gen Z sekarang di luar nalar kita. Yang kita pikir peradaban zaman lampau itu mungkin masih konvensional, tapi ternyata luar biasa bisa memberikan dampak hingga sekarang. Pandangan Prof sendiri, dalam perjalanannya seberapa besar pengaruh ajaran Buddha dan juga situs-situs bersejarah yang ditinggalkan dalam perkembangan ilmu di Indonesia? Kalau kita lihat perkembangan Buddha di Indonesia, mungkin kita tidak bisa membayangkan sudah terlalu lama. Karena sejak abad kedua sebenarnya bukti ajaran Buddha itu sudah ada di Indonesia. Bukti pertama itu adalah adanya Arca Buddha Dwi Pangkara. Yang ada di Sempaga, itu ada di Sulawesi Barat, bayangkan. Abad kedua itu sudah ada bukti arca yang ada di Sulawesi. Lalu pada masa kemudian, abad keempat, itu mulai ada bukti-bukti lain. Seperti kita lihat gambar tadi ya, bahwa di Sumatera itu banyak sekali tinggalan agama Buddha. Yang paling terkenal tadi yang seperti kita gambarkan adalah di Muara Jambi. Bukan hanya Muara Jambi di Sumatera, ada juga nanti di wilayah sekarang yang disebut dengan Riau, ada Muara Takus. Lalu ada juga peninggalan Buddha yang ada di Sumatera Selatan. Dan kemudian pada masa berikutnya ada juga di Sumatera Barat. Bayangkan di Sumatera itu sangat luas perkembangan bukti-bukti tinggalan Buddha yang ada di Pulau Sumatera. Ini berkat ada suatu kekuatan besar pada masa itu adalah kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Betul. Di Jawa pada abad yang hampir sama sebenarnya dari abad 6 sampai di Sumatera abad sampai 13 itu ya. Di Jawa sudah terlihat, kita tahu Borobudur misalnya yang sudah terkenal dengan kerajaan Mataram kunonya. Yeah. Itu dari abad ke-8 gitu ya. Bahkan sebelum abad ke-8 kita punya bukti-bukti lain yang tidak jauh dari Jakarta, yaitu di Karawang. Oh ya. Mungkin juga banyak yang belum tahu, yaitu di Percandian Batu Jaya di daerah Karawang. Banyak sekali tinggalan
candi-candi yang berlatar belakang agama Buddha. Oleh karena itu kita lihat bahwa perkembangan bukti-bukti agama Buddha itu banyak sekali yang ada di Nusantara gitu ya. Kita patut berbangga ya bahwa bukti-bukti adanya percandian, bukti-bukti adanya tempat pemujaan, tempat wihara, tempat pendidikan bagi agama Buddha itu sudah sangat lama dari abad kedua sampai nanti di abad ke-15. Mulai dari Sumatera, Jawa, bahkan di Sulawesi yang jauh dari kita bayangkan Sumatera atau Jawa. Demikian. Ini mungkin kalau tidak benar-benar mengelaborasi, nggak tahu kalau ada situs sedekat itu dan bisa kita pelajari. Bukan hanya tentang arkeologinya ya, tapi tentang bagaimana filosofinya. Nah saya mau ke Bante di Tisampano. Bante, izin Bante, kalau kita bicara tentang situs-situs, mungkin Prof. Cecep ini benar-benar menggali, mengelaborasi hampir di seluruh Nusantara. Tapi kalau dilihat, bukan hanya situs ini sebagai saksi sejarah. Ada filosofi, ada welas asih yang sebenarnya diturunkan, diwariskan terus-menerus. Walau mungkin bagiannya sudah tidak sesempurna dulu ya Prof ya. Tapi apa pandangan Bante bahwa ini adalah hal yang harusnya terus kita maknai sebagai filosofi hidup? Kalau mencermati dari yang diajarkan oleh Sang Buddha bahwa memang candi-candi itu dibangun itu sebagai satu bentuk penghormatan yang mana juga menjadi satu tempat berlatih spiritual, nilai-nilai spiritualitasnya. Bahkan kalau kita lihat komplek percandian sekarang ini juga menjadi tempat belajar pengetahuan, bahkan universitas pada masa lalu itu di komplek percandian. Contohnya seperti di Candi Sewu itu lengkap dengan berbagai kuti-kuti dan juga hall-hall untuk belajar. Kalau kebetulan saya mencermati di Jawa ya. Nah, ini membuktikan bahwa candi-candi tersebut merupakan sumber-sumber pengetahuan dan spiritualitas. Kalau tadi candi sebagai tempat menyimpan Tipitaka, ini dibuktikan dengan Candi Borobudur, yang mana relief-relief yang ada di Candi Borobudur itu berasal dari Tipitaka. Ada Jataka Mala, Lalita Wistara, dan juga berbagai bagian-bagian dalam Tipitaka. Sehingga tidak hanya mempelajari secara pengetahuan, tapi juga mencerap sisi spiritualitas yang terkandung dari percandian tersebut. Makanya kalau ketika kita di candi itu kita bahkan di Borobudur itu dikatakan di dalam prasasti Kayuyungan itu menjadi biara penghimpun kebajikan. Nah, kalau kita mau ngalap berkah di sana itu akan memberikan satu nilai-nilai spirit yang besar bagi kita itu. Jadi memang ini adalah satu makna yang besar, harus dijaga, harus dilestarikan. Mungkin salah satunya apa yang dilakukan oleh Insan Dai TV, yaitu melestarikan budaya dengan mengabadikannya lewat video, lewat film dokumenter. Nah ini mungkin saya mau ke Mas Sabto. Terima kasih Bante sebelumnya. Mas, kalau kita lihat di tahun sebelumnya kita buat satu produksi besar juga dokumenter tentang Borobudur. Tahun ini kita punya produksi memang perjalanan Buddha di Indonesia. Mengapa ini menjadi satu concern Dai TV dan mengapa jadi satu hal yang menarik untuk dikulik? Seberapa besar pengaruhnya dan hal-hal apa yang menarik ditemui selama proses produksi tersebut? Tahun ini kembali Dai TV menghadirkan satu seri mini seri tentang agama Buddha, perkembangan Buddha di Indonesia. Kita kasih nama Cahaya Dharma Nusantara ya. Jadi dalam mini seri ini kami membagi menjadi 3. Yang pertama adalah agama Buddha berkembang di Sumatera, lalu kemudian itu memberikan warna tersendiri begitu ya. Kita lihat bangunannya berbeda dengan yang di Jawa gitu ya. Lalu kemudian juga kami kembali ke Jawa untuk melihat bagaimana persinggungan ajaran Buddha dengan kemampuan olah seni orang Jawa memang sudah ada gitu ya. Ini bisa dibuktikan misalnya
bagaimana candi-candi dibangun sedemikian rupa dengan tadi seperti Pantai bilang Tripitaka digambarkan secara visual melalui relief gitu ya. Jadi ini salah satu yang kami angkat juga. Di luar itu juga kami mengangkat soal dharma yang masih hidup sekarang ini gitu ya. Memang bentuknya sudah berbeda gitu ya dalam bentuk dalam bentuk tindakan-tindakan nyata ya. Kami ketemu misalnya dengan umat Buddha di Dusun Guwo di daerah Jepara ya, yang mereka mendapatkan dharma setelah mendapatkan kepahitan gitu ya, karena mereka mendapatkan terimbas oleh konflik tahun 65 ya, sehingga mereka kemudian akhirnya menjadi terserahkan oleh itu. Lalu kemudian juga ini kami coba hadirkan kembali karena menurut kami penting, terutama buat generasi muda ya, bahwa Indonesia itu kan dibangun oleh lapisan-lapisan peradaban ya. Dan salah satunya adalah lapisan peradaban yang sudah sangat lama eksis di Indonesia adalah peradaban yang dibangun oleh agama Buddha. Dan itu menghasilkan satu karya yang luar biasa yang masih bisa kita nikmati bentuknya dan bisa kita cerap ajarannya gitu ya sampai untuk generasi kita gitu ya. Baik, jadi memang ini tantangan-tantangan, lalu hal-hal yang menarik itu selalu ada di setiap kita melakukan sebuah produksi. Apalagi produksi-produksi yang berkaitan dengan peradaban, sejarah, dan ini juga mungkin dihadapi oleh Prof ya. Dan mungkin bisa di-spill lagi nih Prof, ada nggak kira-kira area baru atau kawasan baru yang mungkin akan lebih digali, dielaborasi lagi untuk bisa menggali banyaknya hal-hal yang menarik, hal-hal yang mungkin masih tersimpan tentang peradaban dan juga perjalanan ajaran Buddha di Indonesia. Tanggal 6 sampai tanggal 18 Juni nanti. Bulan depan? Bulan depan. Oke. Tidak jauh dari Jakarta, kami dari program studi arkeologi membawa mahasiswa 80 orang untuk menggali satu candi yang belum pernah digali di Karawang. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman yang mau melihat silakan. Kita bisa melihat, nanti saya akan pandu kalau memang di waktunya yang tepat itu bagaimana cara menggali ekskavasi sebuah candi Buddha. Di situ tidak hanya kita akan memperoleh bangunan ya seperti semuanya bata, terbuat dari bata sama seperti tadi yang digambarkan di Muara Jambi tadi. Ya. Di Karawang, di Jawa Barat, di Batu Jaya itu semua juga dari bata. Juga ada votive tablet yang isinya mantra-mantra Buddha. Demikian juga kalau di Sumatera gitu lempengan-lempengan tembaga ya, kadang juga ada lapisan emas yang isinya mantra-mantra singkat. Di dalam agama Buddha itu kita masih temukan ketika kita menggali. Belum lagi nanti peralatan-peralatan ritualnya. Apakah itu yang berkaitan dengan arca-arca kecil biasanya atau gerabah ya, tempat bagian dari upacara itu kita bisa temukan. Bahkan dulu Borobudur ketika ditemukan Raffles tahun 1860-an itu soalnya berupa gunung saja yang penuh dengan hutan yang penuh dengan pohon-pohon. Tidak seperti, karena Borobudur itu sudah ditinggalkan sejak abad 10. Ditemukan pada awal abad 20. 1000 tahun dia terpendam di dalam tanah. Muara Jambi itu terpendam dari abad ke-13 baru terbuka lagi abad 20. Jadi kita lihat selama 700 tahun dia terpendam di dalam tanah. Nah sekarang berkat penelitian kita yang kita lakukan itu kita bisa mengungkapkan candi di Jawa dan di Sumatera itu beda. Kalau Sumatera itu tidak ada kelihatan bangunan dinding dan atapnya tidak. Karena itu harmoni dengan lingkungannya. Seperti juga tradisi yang ada di Sumatera. Karena bangunan yang ada di Sumatera itu terbuat dari kayu ya. Tiang-tiang kayu dengan atapnya. Sehingga di Muara Jambi kita lihat di dalam umumnya ditemukan bagian dasar, lalu ada tiang-tiang. Itu menunjukkan bahwa bangunannya dengan mengikuti tradisi bangunan-bangunan yang ada di lingkungannya. Jadi ada arsitektur tradisionalnya kelihatan. Luar biasa, beda ya? Dengan yang ada di Jawa. Kalau di Jawa mungkin dari dulu orang sudah bisa membuat relief ya, membuat
teknologi yang lebih banyak karena lingkungan dan keterampilannya kalau kita lihat dari masa sebelum Hindu dan Buddha pun itu sudah tinggi pengetahuan keterampilannya. Tapi di Sumatera tidak. Dan tinggalan yang penting di dalam kaitannya dengan ajaran Buddha itu adalah yang orang Jambi sekarang menyebutnya sloko. Ungkapan-ungkapan lisan ketika upacara-upacara yang diambil dari kata Buddha seloka tadi. Dan harmoni dengan lingkungan itu selalu menjadi inti dari dalam sampai sekarang pantunnya, slokonya gitu, harmoni terhadap lingkungan dan harmoni terhadap sesama manusia. Manusia, baik, ini luar biasa. Jadi memang ini tantangan-tantangan, lalu hal-hal yang menarik itu selalu ada di setiap kita melakukan sebuah produksi. Apalagi produksi-produksi yang berkaitan dengan peradaban, sejarah, dan ini juga yang jadi satu semangat Bante untuk bisa Dharma Yatra keliling ya. Iya. Betul ya. Boleh jelaskan sedikit apa sih itu? Mungkin di sini ada yang mau ikutan habis itu. Dharma Yatra atau kunjungan spiritual ke candi-candi di Indonesia. Tidak hanya Waisak atau kemudian meningkat Asalha, tapi tiap hari para umat Buddha bisa mengunjungi candi-candi khususnya Mendut maupun Borobudur sebagai sarana untuk ngalap berkah. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan cuma mau melihat peninggalan sejarahnya, istilahnya ngalap berkah, penghormatan dan juga melestarikan. Begitu ya Bante ya. Terima kasih banyak Profesor Dr. R. Cecep Eka Permana SS MSI. Terima kasih Bante Dr. Diti Sampano Mahatera dan juga Mas Sabto Agus Irawan untuk perbincangan yang sangat bermakna. Kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberi makna lebih, mempererat lagi persaudaraan kita karena apa yang ditinggalkan bukan hanya milik umat Buddha, milik Indonesia begitu ya. Yang mulia dan juga Bante, ini milik Indonesia yang harus kita lestarikan bersama. Jangan kemana-mana, kita masih punya banyak penampilan menarik lainnya. Persembahan Dai TV untuk Anda semua. Selalu ada emosi dalam kehidupan ini, ada niat yang tak baik mencoba menghalangi. Namun ku teringat sabdamu, dhammamu. Karena dhammamu yang menuntunku untuk selalu menjaga batin ini. Karena dhammamu aku mampu melawan segala nafsu. Oleh karena dhammamu Selalu ada emosi dalam kehidupan ini, ada niat yang tak baik mencoba menghalangi. namun ku teringat sabdamu, dhammamu. Karena dhammamu
Selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada saudara-saudari sedharma yang telah mendengarkan atau mungkin sudah ikut bernyanyi dan berisyarat bersama kami di sini. Lagu Hadirkan Cinta ini merupakan salah satu lagu ciptaannya dari Ko Joki. Mungkin ada hadir di sini. Terima kasih Ko Joki untuk lagu yang sangat indah ini. Dalam lirik Hadirkan Cinta, kita melihat banyak sekali nilai-nilai cinta kasih untuk universal yang bisa kita ambil. Maka dari itu, kita bekerja sama dengan Pak Asing dan juga komunitas teman-teman tuli untuk belajar bahasa isyarat dan menerjemahkan lirik dari lagu Hadirkan Cinta ini. Sekali lagi terima kasih. Karena kami percaya bahwa cinta kasih itu tidak hanya disampaikan melalui suara, tetapi cinta sejati itu untuk kita semua. Terima kasih. Saya dengan mewakili teman-teman tuli merasa bahagia sekali bisa hadir di acara Daai TV. Semoga kedepannya banyak acara dari Daai TV, kolaborasi, konser, dan penyanyi yang inklusif dan ramah untuk teman-teman tuli. Terima kasih. Saat dunia berlari
terbebas dari segala derita. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 sadu. Bahagia, 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 bahagia di setiap hari-hariku. Ku berjalan untuk menuju kebahagiaan yang ku inginkan, namun tak mudah untuk didapatkan. Dalam perjalanan hidupku, menggapai semua impianku. Telah ku sadari di hidup ini banyak hal yang belum ku syukuri. Damailah yang membawa harapan menuju kebahagiaan. Ku bersyukur mengenal damanya, ajaran agung dan mulia yang menyadarkan kita tentang artinya duka menuju hidup yang bahagia. Ku bersyukur jalankan namanya, ajaran agung dan mulia yang mengajarkan kita untuk pancarkan cinta agar semua hidup bahagia. Bahagia, 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 bahagia Di setiap hari-hariku, ku berjalan untuk menuju kebahagiaan yang ku inginkan, namun tak mudah untuk didapatkan. Dalam perjalanan hidupku, menggapai semua impianku, telah ku sadari di hidup ini banyak hal yang belum ku syukuri.
Ya, penampilan yang sangat memukau pastinya Antoni ya. Betul. Dan melalui lantunan indah yang tadi kita saksikan dan kita dengarkan, kita kembali diajarkan tentang bagaimana kebahagiaan sejati tidak selalu hadir dari kemewahan, namun justru tumbuh dari hal sederhana yang disyukuri dengan hati yang tulus. Selanjutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara pada hari ini. Acara ini dipersembahkan oleh PT Indaco Trading Koi, PT Agrina Sawit Perdana. Hadirin, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya mewakili seluruh keluarga besar DAI TV Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era. Semoga semangat cinta kasih, kedamaian dan kebijaksanaan Waisak terus hidup dalam langkah kehidupan sehari-hari. Akhir kata saya Antoni Hong dan rekan saya Astia Dika. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di persembahan Cinta Kasih DAI TV lainnya. Waisak telah datang, ku sambut dengan riang. Semua bersuka cita di hari Waisaka. Purnama telah bersinar, sempurna di angkasa. Pertanda oh agungnya hari suci Waisaka. Oh Waisaka, bulan penuh berkah. Bila kita mampu memaknai tiga peristiwa saat Sang Buddha lahir ke dunia, saat tercerahkan dan mencapai kedamaian di Nibbana. Waisaka telah datang, ku sambut dengan riang. Semua bersuka cita di hari Waisaka. Purnama telah bersinar, sempurna di angkasa. Pertanda oh agungnya hari suci Waisaka. Oh Waisaka, bulan penuh berkah. Bila kita mampu memaknai tiga peristiwa saat Sang Buddha lahir ke dunia, saat tercerahkan dan mencapai kedamaian di Nibbana. Oh Waisaka, bulan penuh berkah. Bila kita mampu memaknai tiga peristiwa. Oh Waisaka, bulan penuh berkah. Bila kita mampu memaknai tiga peristiwa saat Sang Buddha lahir ke dunia, saat tercerahkan dan mencapai kedamaian